Semua audio. Waalaikumsalam. Saya ajak bicara. Tugas recording dipersilakan. Jadi mohon maaf nih sambil perjalanan. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini adalah pertemuan yang ketiga ya. Jadi sesuai dengan pertemuan berdasarkan materi atau materi sesuai dengan pertemuan kita yang sudah saya share pada Bapak Ibu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fokus penelitian dan sebelumnya ada konteks penelitian ya. Bagaimana kita tahu metodologi penelitian kuantitatif ini tidak lepas dari persoalan statistik ya. Nanti pada analisis pembahasan itu kita pakai uji statistik. Sebelum ke sana, pada setiap pertemuan kita akan selalu berjumpa dengan peristilahan uji statistik. Yang Bapak Ibu harus pahami adalah what behind atau meaning dari statistik ini. Sering kita dengar kata statistik ya, secara terminologis, secara etimologis, statistik itu berasal dari kata state ya. State itu adalah urusan kenegaraan. Jadi state, kota itu tidak dibayangkan seperti yang sekarang ini. Di kota sekarang ini kan Gesellschaft bahasa Jermannya itu diambil dari istilah pada zaman Yunani ya. Kota itu semacam perkampungan yang di situ ada orang-orang yang punya kesadaran untuk hidup bersama, living together. Sehingga pada awalnya memang statistik itu diperuntukkan untuk urusan kenegaraan ya, karena kota dan negara zaman dulu itu masih dalam bentuk kota. Untuk konteks sekarang, statistik itu berkaitan dengan urusan hal-hal yang dibutuhkan, data-data informasi yang dibutuhkan untuk urusan kenegaraan, baik demografi ya, data demografi, uraian tentang penduduk, jumlah penduduk, berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan usia, dan seterusnya. Jadi kita juga pernah mendengar sampai hari ini ada istilah Biro Pusat Statistik adalah sebuah lembaga yang memiliki kewenangan otoritas untuk memberikan atau mempersiapkan data-data yang dibutuhkan ya. Negara kita contohnya Indonesia ini yang memiliki jenjang hierarki baik dari pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi sampai pemerintahan daerah sampai pemerintahan desa. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tugas fungsi kenegaraan membutuhkan data dan informasi. Semua data dan informasi itu dikumpulkan dalam data-data statistik. Baik, jadi kita sudah tahu statistik itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan data atau informasi yang bersifat kenegaraan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, uji statistik adalah hal yang paling utama dalam metode penelitian kuantitatif yang di dalamnya, seperti yang saya sampaikan minggu yang lalu, ada dua ya model uji statistik itu, baik yang komparasi atau yang korelasi. Kalau komparasi itu lebih kepada membandingkan, di mana di situ ada uji beda, t-test, ANOVA. Yang korelasi itu adalah hubungan atau pengaruh, baik yang mencari hubungan pengaruh antara satu variabel X dengan satu variabel Y, atau mencari hubungan pengaruh lebih dari satu variabel X terhadap variabel Y. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu sekalian, pada tahap ini kita sudah harus memahami apa itu penelitian kuantitatif itu sangat berkaitan dengan persoalan statistik, di mana lebih intens itu adalah uji statistik itu diperlukan bulan. Nah,
Kesimpulan inilah sebetulnya yang sangat dibutuhkan dalam sebuah penelitian, ya, baik kualitatif maupun kuantitatif. Jadi penelitian itu sangat mendorong kita sebagai seorang peneliti, sebagaimana kata dasarnya risk, mencari dan mencari. Mencari apa? Mencari jawaban. Jawaban apa? Jawaban atas rumusan masalah. Rumusan masalah itu pada kuantitatif, ya, penelitian kuantitatif memakai istilah rumusan masalah, sementara pada penelitian kualitatif memakai istilah fokus penelitian. Ini harus pahami Bapak Ibu sekalian. Baik, pertemuan yang ketiga ini kita akan menggali, mengeksplorasi persoalan konteks penelitian dan fokus penelitian. Dalam bahasa kuantitatif, persoalan latar belakang masalah dan perumusan masalah. Dua hal ini sangat penting karena starting point dari seorang researcher, jadi langkah awal bagi seorang peneliti itu adalah harus mempersiapkan betul catch the problem yang akan diformulasikan pada perumusan masalah. Tetapi catch the problem-nya harus ditingkahi dengan apa? Bahwa kita menentukan masalah, diawali dengan identifikasi masalah, kemudian batasan masalah, sampai perumusan masalah. Masalah atau problem itu kita tangkap. Maka kejelian kita dipertaruhkan untuk mampu menangkap problem itu. Ya, karena sebuah penelitian itu tidak akan memiliki meaning atau tidak akan sulit kita melangkah pada tahap berikutnya manakala kita nggak mendapatkan problem, menemukan problem. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu sekalian, betapa pentingnya catch the problem ini. Setelah kita mendapatkan masalah, ya, problems, maka ketika kita harus menuangkan pada latar belakang masalah, maka kita harus menunjukkan dalam sisi proposal di bab 1 pendahuluan di poin 1.1 itu latar belakang masalah. Jadi yang harus kita uraikan di sana adalah Bapak Ibu harus mampu menunjukkan, ya, karena latar belakang masalah ada yang melatari kenapa masalah itu kita tentukan. Kenapa masalah itu kita tentukan? Oh, saya mengambil masalah pentingnya pengaruh hubungan antara variabel X1 dan variabel X2 terhadap Y. Maka kita harus menunjukkan kepada siapapun yang membacanya, baik dosen pembimbing, misalkan untuk pengajuan gitu ya, maka kita harus mampu meyakinkan kepada siapapun yang membaca atau orang yang kita tuju bantuannya di latar belakang masalah itu harus kita mampu menunjukkan kenapa masalah ini penting, kenapa masalah ini perlu, kenapa masalah ini urgen, mendesak, kenapa masalah ini unik, ya. Jadi kita mampu menunjukkan fokus, modus, lokus, tempus, ya. Fokusnya apa? Masalah ini berfokus pada apa? Modus itu biasanya kita akan memberikan hipotesis tawaran atas persoalan yang ada, tawaran solusi disebut hipotesis, ya. Kemudian tempusnya kapan tempunya kita lakukan, lokusnya di mana. Jadi Bapak Ibu di latar belakang masalah itu setidaknya Bapak Ibu harus mampu menunjukkan betapa penting, perlu, mendesak, uniknya apa tadi, fokus, modus, tempus, lokus, ya. Itu uraikan semuanya di latar belakang masalah. Atau dalam bahasa kualitatif disebut konteks penelitian, ya. Di konteks penelitian ini atau latar belakang masalah, Bapak Ibu sekali lagi tunjukkan, yakinkan bahwa masalah yang kita ambil itu betapa penting, perlu, mendesak, urgen, ya, unik, ya, bila perlu unik. Kalau Bapak Ibu mampu menunjukkan itu, ya, maka di 1.1 latar belakang masalah sudah terpenuhi apa yang harus diuraikan di latar belakang masalah. Karena ketika awal Bapak Ibu sebelum menuliskan proposal, Bapak Ibu pasti akan melakukan early observation, pengamatan awal. Untuk apa pengamatan awal? Pengamatan awal untuk mendapatkan masalah, catch the problem. Ya, baik. Dua hal ini sangat penting. Salah kita di dua hal ini, maka akan fatal nantinya.
maka Bapak Ibu akan dianggap gagal untuk meyakinkan betapa proposal yang akan saya buat ini layak, researchable, layak dilanjutkan dengan penelitian yang lebih lanjut dan lebih dalam. Sehingga betapa krusialnya dua hal ini tentang latar belakang masalah dan perumusan masalah, atau dalam bahasa kualitatif disebut konteks penelitian dan fokus penelitian. Baik, saya sudah memberikan tugas pada Bapak Ibu untuk mengumpulkan contoh proposal thesis yang bergenre kuantitatif. Itu penting, akan kita akan kita tunjukkan dari sekian yang sudah dikumpulkan oleh Bapak Ibu. Saya lihat di emailnya mengumpulkan belum semuanya, ya. Ada banyak yang belum mengumpulkan sehingga perlu bagi kita untuk konsisten terhadap penugasan yang diberikan oleh dosen pengampu pada mata kuliah ini. Dua hal ini penting, saya ingin tekankan pada Bapak Ibu, ya, betapa banyak dari kita pada saat menyusun proposal penelitian ini seringkali kita lengah atau kurang fokus, kurang memperhatikan dengan benar langkah-langkah atau step yang harus kita wujudkan secara ideal, ya, bagaimana membuat proposal penelitian khususnya yang bergenre atau berjenis kelamin kuantitatif. Saya menyadari bahwa prodi kita ini sebetulnya adalah prodi yang kecenderungannya itu lebih kepada kualitatif. Tetapi patut kita pahami, karena Bapak Ibu adalah mahasiswa program pasca sarjana, maka memahami dua hal atau dua genre ini harus betul-betul dikuasai. Karena secara tersirat atau secara tidak langsung, siapapun yang masuk ke wilayah metodologi penelitian kuantitatif itu sebetulnya juga menggunakan cara kerja yang bergenre kualitatif, dan sebaliknya ketika Bapak Ibu fokus kepada metodologi penelitian bergenre kualitatif, itu pun sudah secara logika kuantitatif juga dipakai. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah membahas tentang logika penelitian, ya, rancangan penelitian dan logika penelitian, ya, dua hal yang penting juga sebagai langkah awal untuk masuk ke dalam samudra penulisan khususnya usulan penelitian. Jadi Bapak Ibu sekalian, sangat urgen, ya, urgen bagi kita untuk mengerti betul apa sesungguhnya proposal secara keseluruhan. Karena proposal penelitian 1, 2, dan 3. Bab 1, 2, dan 1, poin 1.1 latar belakang masalah, dan 1.2 tentang rumusan masalah. Jadi ibarat Al-Quran itu disarikan atau diindukkan kepada Al-Fatihah, Fatihah diindukkan kepada lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, difokuskan pada satu titik di huruf ba, semacam itu. Jadi ketika kita sudah mampu menyelami satu titik di bawah huruf ba ini, maka secara tidak langsung kita sudah memahami keseluruhan dari Al-Quran. Ya, demikian, ini adalah majas atau analogi bagaimana kita menaruh arti pentingnya pemahaman kita terhadap latar belakang masalah dan rumusan masalah yang harus kita betul-betul perhatikan. Jadi ini sekedar introducing, mohon maaf karena saya di perjalanan, jadi saya akan menggali beda dari sekian banyak tugas yang Bapak Ibu kumpulkan pada saya sebagai bagian dari pengumpulan portofolio pada mata kuliah ini, sehingga pada pertemuan berikutnya akan kita kupas, ya, 5 atau 10 proposal penelitian yang sudah terkirimkan, sehingga akan saya pilih nanti contoh-contoh atau model yang berbeda dari sekian gaya selingkung yang dimiliki oleh masing-masing perguruan tinggi. Jadi Gajah Mada, Airlangga, Brawijaya, bahkan UINSA misalkan atau UNESA itu masing-masing memiliki gaya sendiri dalam
menuliskan outline atau tata cara untuk menyajikan penulisan karya ilmiah. Tetapi apapun itu modelnya, ya ternyata dari segi berbeda itu tetap memiliki nuansa, memiliki satu kesamaan maksud, ya maksud itu syariahnya itu ketika sudah ngomong latar belakang masalah atau konteks penelitian dan ngomong perumusan masalah atau fokus penelitian, maka dua hal inilah yang sangat krusial, yang sangat menentukan Bapak Ibu dalam mempersiapkan penulisan karya ilmiah, khususnya karena Bapak Ibu mahasiswa program pasca, maka khususnya kita akan bahas tentang proposal penelitian tesis. Demikian sebagai pengantar, saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk merespon apa yang saya sudah sampaikan dan kita akan berdiskusi lebih mendalam tentang dua ikhlas. Saya persilakan. Monggo Bapak Ibu. Hanya fotonya ini, ya, sehingga kalau model kuliah online begini, kalau hanya foto saja, tidak modul video, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu hadir atau tidak di perkuliahan ini. Silakan direspon apa yang sudah saya sampaikan. Mau bertanya, Pak? Iya, silakan. Dalam penyusunan proposal kan biasanya ada yang nulisnya itu cuma bab 1, ada yang bab 2, bab 3 itu ada yang ditulis. Itu yang bagus yang mana, Pak? Sekian, Pak. Terima kasih. Ya, pertanyaan basic ya. Jadi yang namanya proposal itu adalah usulan. Bagaimana kita mengusulkan sesuatu kalau misalkan hanya tutupnya saja. Wadahnya nggak ada, tempatnya nggak ada, isinya nggak ada. Jadi harus komplit ya. Namanya proposal penelitian itu pasti bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, kemudian perumusan masalah, kemudian tujuan dan manfaat penelitian, ya. Kemudian ada hipotesis kalau kuanti, ya. Kemudian ada kalau di bab 1 biasanya penelitian terdahulu dan originalitas penelitian itu di bab 1. Di bab 2 ada kerangka teori atau landasan teori. Itu karena fungsi bab 2 ini sebagai tempat untuk menunjukkan teori-teori yang kita paradekan. Fungsi teori adalah untuk menjelaskan, membantu peneliti untuk menjelaskan apa yang kita kaji, yang kita teliti. Karena itu manfaatnya nanti di pembahasan atau di bab analisis data. Itu butuh ada teori. Teori itu adalah idealisme atas sekumpulan sekian konsep yang memiliki atau menunjukkan, menjelaskan pola hubungan, pola pengaruh kalau dari kuanti, ya, itu adalah teori. Makna dasar teori adalah penjelasan, tafsir, ya. Ketika saya ngomong ini saya berteori, menjelaskan. Tetapi yang saya omongkan ketika belum disepakati oleh banyak orang, apalagi di dunia ilmiah, maka yang saya omongkan atau teori yang saya omongkan ini ya belum sahih. Ya. Teori yang sahih itu adalah teori yang sudah mampu telah melewati banyak uji, ya. Karena teori harus diuji oleh penteori lain, diuji dengan penelitian-penelitian lanjutan. Ketika berangkat dari teori kemudian ditengok pada observasi, maka kita memakai logika deduktif. Ya, logika deduktif itu berangkat dari teori kemudian dikonfirmasi kepada dunia observasi lapangan. Tapi kalau kita berangkat dari dunia observasi lapangan, kemudian kita menuju pada teori penjelasan yang bersifat general atau melakukan generalisasi, maka ini proses kita berlogika induktif. Ya, Bapak Ibu. Jadi dengan demikian, kalau Bapak diminta untuk mengumpulkan proposal penelitian ya bab 1, 2, 3, tetapi memang ada kalanya karena bersifat sekuen, ya. Ada pentahapan mahasiswa diperkenankan atau diminta di bab 1 dulu.
ngomong tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan manfaat penelitian, kemudian definisi istilah, ada juga yang menambahkan di situ harus ada penelitian terdahulu dan orisinalitas penelitian, tergantung gaya selingkung dari masing-masing perguruan tinggi. Tapi kalau Bapak Ibu diminta pada konteks mata kuliah saya ini, maka ketika saya minta proposal penelitian ya bab 1, 2, dan 3, sehingga utuh. Di bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori atau kerangka pemikiran, bab 3 metodologi penelitian. Jadi di metodologi penelitian itu adalah langkah-langkah kita saat kita akan menjalani penelitian. Harus kita uraikan di situ, mulai jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kemudian teknik pengumpulan data, kemudian teknik analisis data, dan diakhiri dengan teknik keabsahan data. Dan biasanya ada kerangka penelitian. Kalau di bab 2 itu teori pemikiran atau term of reference, maka di bab 3, di bab metodologi penelitian, setelah kita menyajikan 8 poin yang saya sebutkan tadi, maka diakhiri dengan term of research atau kerangka penelitian. Di bab 3 ada kerangka penelitian, di bab 2 ada kerangka pemikiran. Jadi masing-masing harus diakhiri dengan itu. Sehingga Bapak, pertanyaan yang pertama tadi, apakah cukup dengan bab 1 saja? Belum cukup. Bapak Ibu harus mengumpulkan bab 1, bab 2, dan bab 3 yang nanti akan diujikan, namanya ujian proposal penelitian. Kita diuji nanti di ujian proposal itu. Kenapa Anda mengambil masalah ini? Apa yang mendasari Anda menentukan ini sebagai masalah? Apa menariknya, apa uniknya, apa mendesaknya, kemudian dengan berbagai alasan itu. Kemudian tujuan dan manfaat penelitian Anda apa? Kemudian yang Anda akan fokuskan itu pada persoalan apa? Dari sekian perumusan masalah kan ada teori yang harus dikemukakan. Ya, itu nanti ditanya oleh dosen penguji ya, kenapa Anda pakai teori ini? Kok tidak pakai teori itu, misalkan. Kemudian kenapa Anda membuat kerangka pemikiran seperti ini? Kok tidak seperti itu? Itu di bab 2. Di bab 3, maka Bapak Ibu akan ditanya, jenis penelitian Anda apa? Jenis dulu, baru pendekatan ya, jangan terbalik ya. Sering kita terbalik ngomong pendekatan dulu, baru jenis. Harus jenis dulu, genrenya dulu. Kenapa Anda pilih kualitatif? Apa alasannya? Ya, karena saya kalau kualitatif itu lebih cenderung kepada pengungkapan secara narasi kalimat atau kata-kata ya. Tapi kalau kuanti memang cenderung kepada narasi yang bersifat numerik ya. Di situ kita ngomong tentang pengangkaan numerik ya. Sehingga ini penting sekali. Kenapa Anda kok mengambil lokasi penelitian ini? Ungkapkan alasan Bapak Ibu. Teknik pengumpulan data Anda apa? Kalau di kuanti ya silakan pilih apakah survei atau kita pakai angket atau pakai instrumen penelitiannya apa? Pakai kuesioner, itu ditanya. Kenapa Anda mempertanyakan ini? Bagaimana Anda menjelaskan bahwa pertanyaan butir soal ini yang muncul? Itu nanti ditanya semua. Ya, untuk pertanyaan di bab 3. Jadi Anda buat butir soal itu nggak asal ya. Itu Anda bisa ketika memformulasikan butir soal itu bisa diambil dari teorinya di bab 2 ya. Kan nggak mungkin langsung tiba-tiba kita buat pertanyaan atau daftar pertanyaan butir soal kepada responden, bukan informan ya. Kalau kuanti kita ngomong responden sebagai subjek penelitiannya. Kalau kuali ngomongnya informan sebutannya. Itu. Jadi sekali lagi ingin saya sampaikan, jadi kenapa kok ketika diminta untuk mengumpulkan proposal, maka Bapak Ibu harus mengumpulkan bab 1, bab 2, dan bab 3 komplit, kemudian nanti akan diujikan. Setelah Bapak Ibu diuji, berarti nanti ada keputusan dari Dewan Penguji. Oh, saudara layak untuk melanjutkan penelitian berikutnya karena sudah memenuhi syarat semua, baik syarat requirement adalah halat di bab 1 terpenuhi, di bab 2 kita mampu menguraikan, menjelaskan, menunjukkan betapa teori A, B, C ini penting dalam rangka untuk menjelaskan
atau membahas nanti di bab pembahasan untuk, karena pembahasan sendiri maknanya adalah apa? Mendiskusikan. Mohon dicatat, pembahasan atau analisis itu adalah mendiskusikan antara data informasi di lapangan dengan teori yang kita pakai. Jadi dialog antara data informasi dengan teori yang ada di bab 2, itulah yang disebut pembahasan. Tolong dicatat ya, pembahasan atau analisis adalah dialog antara data atau informasi di lapangan dengan teori yang ada di bab 2. Itulah pembahasan. Demikian. Silakan direspon balik. Ya, terima kasih Pak. Sudah mengerti Pak. Baik, yang lainnya. Pak izin Pak. Ya, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mau tanya sedikit, mungkin lebih jauh ke dalam perihal kalibrasi data Pak dalam penelitian kuantitatif. Saya baca beberapa buku. Banyak sekali ini validitas yang saya lihat dari 1 sampai 18 validitasnya. Jadi kan untuk kuantitatif ini kan berarti kan harus valid Pak ya untuk datanya, untuk angka-angkanya ini. Jadi kan kalau misalnya memang dia nggak valid, nanti kan bias ya Pak ya. Validitas mana yang bagus kita gunakan di suatu penelitian kuantitatif, dari validitas internal, validitas eksternal, kemudian juga ada konsekuensial, ada sistematik, katalis, dan lain-lain. Mohon jawabannya Pak. Itu saja Pak. Terima kasih Pak. Ya, baik. Pertanyaan yang bagus ya. Nanti sepedanya boleh dibawa pulang ya. Jadi uji validitas itu adalah uji pertama yang wajib diambil oleh seorang peneliti yang menggunakan penelitian bergenre kuantitatif. Uji validitas secara umum itu ada 2. Ya, kita pakai validitas ahli atau kita menyebar validitas secara observasi ya, kita menyebar kepada responden semu. Seolah-olah kita menyebar betul sebelum kita di penelitiannya sesungguhnya, kita pura-pura dulu melakukan kuasi ya. Kuasi itu pura-pura menyebar angket atau butir-butir soal kepada calon responden. Ini masih coba-coba ini. Kita masih melakukan uji validitas dulu. Validitas ahli, maka yang pertama validitas ahli dari sekian banyak tadi ya, itu ada 2 intinya uji validitas. Yang pertama uji validitas ahli. Artinya apa? Bapak Ibu bisa meminta seseorang yang dianggap ahli, ya bisa dosen, bisa apa, bukan dosen penguji ya, nggak boleh validitas ahli kepada dosen penguji dan pembimbing nggak boleh. Harus dosen di luar atau ahli yang ada di luar. Tunjukkan butir-butir soal yang nanti akan dibagi kepada para responden itu nanti akan diuji oleh para ahli ini. Ya, contoh saya sering dimintai oleh mahasiswa yang bukan bimbingan saya dan mahasiswa yang bukan yang saya uji atau mahasiswa dari perguruan tinggi lain. Boleh, nanti ada formatnya Bapak Ibu. Format permintaan seseorang untuk menjadi ahli dalam menguji validitas ya. Jadi yang pertama uji validitas ahli. Kita bisa meminta kepada para expert ya, para ahli untuk menguji atau menakar butir-butir soal yang akan kita sebar pada responden. Terkadang memang butir soal itu tumpang tindih ya, antara variabel X1, X2, X3 dan Y itu ada pertanyaan yang sama. Sehingga tugas ahli itu adalah menyortir nanti kira-kira butir soal mana yang layak, yang researchable, yang layak untuk disampaikan kepada para responden. Begitu ya. Cara yang kedua, uji validitas itu banyak ya. Dari sekian itu ada secara logika uji validitas dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa data yang kita olah itu adalah data yang valid. Nah, untuk melangkah yang lebih lanjut, Bapak Ibu harus tahu antara makna valid dengan reliable. Karena setelah kita melakukan uji validitas, ada uji reliabilitas. Ya, ada uji validitas dulu, baru uji reliabilitas. Ya, yang pertama valid. Saya berikan analog antara validitas dan reliabilitas. Ketika Bapak Ibu akan memotong, maka disebut valid jika Bapak Ibu memotong itu memakai alat potong.
bukan alat ukur. Kalau Bapak Ibu akan memotong, tetapi Bapak Ibu pakai alat ukur, itu nggak valid namanya. Paham ya? Jadi valid itu disebut kita sudah benar untuk mengukur sesuatu. Ya, benar dalam mengukur sesuatu, namanya valid. Ya. Reliable itu layak artinya. Uji reliabilitas adalah uji kelanjutan dari uji validitas. Misalkan saya sama-sama memotong dengan alat potong. Akan tidak reliable jika saya memotong pohon pakai silet. Akan tidak reliable jika saya memotong kue pakai gergaji. Itu enggak reliable. Motong kue ya pakai pisau. Motong pohon pakai gergaji, itu reliable. Ketika saya memotong pakai alat ukur, itu enggak valid. Paham ya? Jadi inti uji validitas itu adalah kita memakai ukuran yang tepat. Memakai alat yang tepat untuk mengukur. Reliable, kita seperti yang saya sampaikan tadi, reliable itu adalah untuk menunjukkan bahwa alat yang kita pakai itu tepat, ya, sama-sama tepat ini, sama-sama benar. Kalau yang valid itu pohonnya, reliable itu adalah rantingnya. Saya memotong memakai alat potong, berarti valid. Saya memotong kue pakai pisau, itu berarti reliable, ya. Sehingga dengan demikian, ini logika yang penting. Terkadang kita akan sering sekali kita ini kemudian keliru dalam memahami karena terlanjur sering kita hanya membaca saja atau mengcopy paste, copy paste apa-apa yang ada di sekitar kita. Misalkan kita diminta buat proposal, kita copy paste, pasti ngopi, sehingga kita nggak tahu apa yang kita kumpulkan, apa yang kita buat, bahkan sampai bertahap ujian proposal saja, mahasiswa itu sering nggak bisa ngomong. Karena dia nggak bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia kumpulkan, apa yang dia tulis. Sehingga banyak tuduhan dari dosen penguji. Jangan-jangan Anda ini, mahasiswa ini, dituliskan atau dibuatkan orang lain, sehingga nggak mampu untuk mempertanggungjawabkan itu. Ya, pertanyaan yang bagus tadi Bapak ya. Bapak menanyakan dari sekian banyak uji reliabilitas, intinya hanya dua. Ya, uji validitas ahli, atau kita pakai uji validitas yang sesungguhnya, apakah itu pakai macam-macam tadi ya, normalitas ya, kemudian banyak sekali itu ya. Silakan nanti dibaca, tergantung kepada jenis datanya ya. Mohon diketahui bahwa ada 4 jenis data. Ya, ada 4 jenis data. Saya nggak ngomong jenis penelitian, tapi jenis data ya, dengan kata kunci NOIR. Data nominal, data ordinal, data interval, data rasio. Untuk kuantitatif minimal kepada data interval. Ya, data yang ketiga. Kalau sekedar data nominal itu hanya menunjukkan beda aja. Misalkan kita teliti tentang prestasi mahasiswa berdasarkan jenis kelamin. Maka jenis data apakah penelitian dalam bentuk seperti ini, dalam tema seperti ini? Kita mencari prestasi mahasiswa berdasarkan jenis kelamin. Ya, jenis kelamin itu berarti data nominal karena ada beda. Prestasi mahasiswa berarti di samping ada beda, ada tingkat. Ya, di situ ada tingkat. Ya, ada beda, ada tingkat, ada jenjang. Sehingga data nominal, interval, rasio. Ya, nominal, ya, ordinal, interval. Berarti minimal di kuantitatif itu data interval. Disebut data yang yang layak untuk diangkat, untuk dikaji pada penelitian kuantitatif. Kalau cuma lihat beda saja itu nominal, ya, harus interval. Dengan pertanyaan Bapak tadi, kembali kepada pertanyaan di awal agar tidak melebar kemana-mana. Pak, ketika saya mengajukan uji validitas, kira-kira dari sekian banyak itu kita pilih yang mana? Ya sudah, silakan dipilih.
Ya, Bapak Ibu pakai yang tambur yang kanan. Ya, jadi Bapak Ibu langsung saja. Yang menurut hemat saya yang paling enak itu ya validitas ahli. Ya, kita nemuin aja ahlinya untuk mengukur atau mencek apakah butir soal atau instrumen penelitian kita ini sudah layak untuk diberikan kepada responden. Sering terkadang kita kan tinggal copy paste ya, copy paste ya. Misalkan pertanyaan tentang kinerja karyawan, kita klik aja di googling ya, butir soal atau instrumen penelitian pada variabel kinerja karyawan, muncul banyak itu, kita copy ya, dengan asumsi bahwa apa saja yang ada di internet di Google itu sudah layak ya, karena kebanyakan yang sudah disajikan sudah melewati tahapan yang sudah banyak dipakai oleh banyak peneliti ya. Tetapi untuk kebutuhan ujian proposal, sekali lagi untuk kebutuhan ujian proposal biasanya saya ketika menguji saya nanya, Anda menyajikan instrumen penelitian ini, daftar pertanyaan ini bagaimana prosesnya? Apakah Anda meminta kepada persetujuan pada ahli, approval dari ahli, ataukah Anda memang sudah terlebih dahulu membuat sebaran baik angket atau apapun kepada calon responden? Oh Pak, saya sebelum ini saya sajikan di sini, saya sudah menyebar kepada kuasi responden yang semu sebelum pada penelitian yang sesungguhnya. Karena ujian proposal prinsipnya Bapak belum meneliti, ya. Di ujian proposal itu Bapak belum terjun penelitian, baru mengusulkan, membuat rancangan penelitian. Jangan sampai ada bahasa saya telah. Makanya di bahasa proposal itu semuanya bahasanya akan. Saya nanti akan melakukan penggalian data dengan memakai teknik pengambilan data, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Bapak belum melakukan penelitian, Bapak masih akan, ya. Maka redaksinya di proposal penelitian itu serba akan semua. Di bab 3 itu akan, langkah-langkah yang akan dilakukan, langkah-langkah yang akan ditempuh. Prinsipnya Bapak belum melakukan penelitian di proposal. Tetapi ketika sudah menjadi laporan penelitian karya ilmiah, ketika Anda atau Bapak Ibu diuji di ujian tesis, maka yang akan tadi di bab 1, di bab 3 itu dibuang. Kata-kata akan itu dibuang. Kenapa? Di seminar hasil Bapak sudah melakukan penelitian. Ya, itu sering rancu itu. Sering ketika ujian seminar hasil, tapi bahasa-bahasa kata-kata akan itu masih ada, itu harus dibuang. Tetapi di ujian proposal semua harus akan, karena Bapak Ibu belum melakukan penelitian, tapi Bapak Ibu akan melakukan penelitian. Demikian, silakan direspon. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sri Rahayu Pak. Tadi ada dua Pak yang ingin saya yang pertama ingin menanggapi kaitannya dengan validitas dan reliabilitas. Kemudian yang kedua nanti akan ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Bapak dosen. Kalau pembahasan tadi mengenai validitas, reliabilitas, yang saya tangkap dari penjelasan Bapak, ini mohon koreksinya barangkali saya salah, itu berarti kaitannya dengan ketetapan dan juga kecermatan dalam penelitian. Hanya saja mungkin kalau di validitas ini lebih kepada alat ukurnya, kalau ke reliabilitas ini kepada teknik pengukurannya, bukan begitu Pak? Ya, betul. Ya. Ya mungkin hanya itu. Kemudian pertanyaannya adalah dalam penelitian kuantitatif ini Pak, itu kan ada interval data. Nah, untuk menentukan interval data tersebut, apakah sudah ada ketentuan secara mutlak atau bagaimana? Karena kalau misalkan saya melihat artikel atau beberapa referensi, itu intervalnya ada yang berbeda Pak. Ada yang intervalnya 3, misalkan dari 177 sampai 180. Kemudian ada yang menggunakan intervalnya 5, misalkan ada yang nilainya 70 sampai 75.
Itukah apakah ada ketentuannya sendiri atau bagaimana, Pak? Itu saja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diperhatikan nggih Bapak Ibu sekalian, untuk yang pertama hanya sekedar konfirmasi. Betul, reliabilitas itu adalah apa? Tadi ada teknik dan apa Ibu tadi? Kalau teknik itu reliabilitas ya. Alat ukur dan teknik mengukur. Kalau alat ukur Iya, itu adalah validitas, teknik mengukurnya itu adalah reliabilitas ya. Fix ya. Iya, Ya, betul sekali. Terima kasih, Pak. Kemudian kemudian yang kedua, mohon Bapak Ibu ya di penelitian kuantitatif ini harus cermat, betul tadi, cermat untuk mengambil referensi karena masing-masing di artikel atau masing-masing buku metodologi penelitian itu ada masing-masing penteori yang memiliki kriteria sendiri-sendiri. Ya, untuk interval ini silakan dibaca referensinya Bapak Ibu pakai siapa? Ya, bisa dibaca di Mulung ya, di Mulung atau di Creswell atau siapa lagi Ari Kunto ya, itu menjelaskan bagaimana kita menyajikan interval ya, interval data sehingga dengan demikian atau yang lebih gampang begini Bapak Ibu ya, yang saya maksud tadi data interval tadi bukan dalam secara teknis ya, tetapi masih definisi kita ini. Jenis data itu ada 4 ya, data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Itu jenisnya, jenis datanya ya. Jenis datanya ada nominal, ada menunjukkan beda. Kemudian data ordinal, beda dan jarak. Kemudian interval, beda jarak dan jenjang atau tingkat. Data rasio itu yang data memiliki nilai 0 mutlak ya, rasio. Kita masih masuk secara definisi ini ya. Data interval dengan interval data itu berbeda. Ya. Data interval adalah jenis data yang memiliki beda jarak, tingkat atau jenjang. Karena apa saya sebut data interval? Data interval inilah data yang boleh kita gunakan, kita operasionalisasikan kepada penelitian yang bergenre kuantitatif. Ya, penelitian yang bergenre kuantitatif itu harus memenuhi kriteria data interval, data berjenis interval. Bedakan interval data dengan data interval itu beda ya. Itu suatu hal yang berbeda. Kalau data yang berjenis interval itu artinya data yang memenuhi kriteria beda jarak, jenjang atau tingkat. Itu data interval. Tapi kalau interval data itu adalah bagaimana kita menunjukkan posisi antara data satu dengan data yang lain. Itu namanya interval data, bukan data interval. Sehingga dengan demikian saya mengerti maksud Ibu tadi, tetapi ingin saya luruskan kembali bahwa pada poin kita kali ini adalah kita masih masuk kepada definisi jenis data, ya, baik data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Pada pertemuan pertama saya share kepada Bapak Ibu, silakan dibaca ya. Kebiasaan kita adalah ketika mendapatkan data atau sharing dari dosen itu kebanyakan ditumpuk, ya. Kita mendapat untuk ditumpuk, bukan mendapatkan untuk dibaca. Makanya dibaca. Saya minta di setiap pertemuan Bapak Ibu membaca terlebih dahulu. Kan sudah saya share tema ya, sehingga apa yang kita diskusikan itu sesuai dengan tema setiap pertemuan, ya. Walaupun saya masih membuka toleransi bahwa nanti kita akan ngomong yang lain-lain, nggak apa-apa, nggak masalah. Tetapi kita nggak boleh keluar dari tema yang sudah kita tentukan di masing-masing pertemuan. Demikian, Ibu, silakan direspon. Terima kasih Pak atas jawabannya. Iya. Baik Bapak, izin bertanya Pak. Silakan. Baik, perkenalkan saya Andriansyah dari Aceh, ingin bertanya. Tadi Bapak sudah menjelaskan mengenai uji validitas dan reliabilitas dalam sebuah penelitian. Jadi sebelum kita menentukan validitas dan reliabilitas, terlebih dahulu kita membuat item-item yang akan kita uji validitasnya. Jadi ada yang namanya skala Likert ya Kak Pak. Ada yang 4, ada 5. Jadi menurut Bapak, mana yang lebih layak kita gunakan dalam sebuah penelitian? Apakah skala Likert tersebut berpengaruh dalam butir item-item soal yang akan kita uji?
Nah, dalam item soal positifkah atau negatifkah? Sekian, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Andriansyah dari Aceh ya. Baik, dalam metodologi penelitian kuantitatif kita mengenal istilah skala. Ya, kita mengenal istilah skala. Yang paling lazim kita lihat dan kita baca adalah skala Likert ya. Skala Likert. Skala Likert yang paling sederhana itu berskala 3. Sering, kadang-kadang jarang. Kemudian kita juga menjumpai skala 5. Sangat, misalkan sangat suka, tidak ada jawaban, tidak suka, sangat tidak suka. Itu skala 5. Ada juga skala 7, 9. Semakin banyak skala, itu data yang kita peroleh semakin detail, semakin rigid. Ya. Tetapi yang lazim itu 7 dan 9. Kalau level thesis itu 5 banyak. Skripsi 3 atau 5. Thesis itu 5 atau 7. Disertasi enggak cukup dengan skala 7, kita pakai skala 9 ya, disertasi. Bahkan 11. Jadi semakin banyak skalanya itu semakin rigid. Mendekati presisi walaupun tidak ada yang presisi. Makanya ada alfa ya. Dalam penelitian kuantitatif kita mengenal istilah alfa, deviasi. Jadi ada toleransi kesalahan, itu alfa ya. Jadi betapapun presisi, yang nggak ada yang presisi, penelitian apapun kita nggak akan mendapatkan jawaban yang mutlak, presisi 100% benar, nggak ada. Makanya ada toleransi kesalahan, deviasi atau alfa, ada yang pakai 4, ya 0,04, 0,05 ya dan seterusnya. Sehingga dengan demikian kita sudah memahami peristilahan yang harus kita pahami pada metode penelitian kuantitatif ya. Sulit memang, tetapi kalau kita dimulai dan kita mencoba, maka akan kita tidak memiliki pengalaman, khususnya pengalaman meneliti pada genre penelitian kuantitatif. Demikian Mas Andriansyah dari Aceh. Silakan Ya, balik. sedikit lagi Pak. Jadi dalam menentukan item soal positif negatif itu bagaimana Pak? Kalau menggunakan skala yang seperti Bapak katakan tadi? Ini maksudnya positif negatif di datanya atau teknik kita menentukannya? Teknik kita menentukannya Pak. Ya, semua teknik itu ada positif negatif ya. Tapi kalau menurut saya kecenderungannya semakin banyak skalanya semakin baik ya. Bapak untuk tesis nanti ya pakai 5 atau 7, minimal 5, jangan 3 ya, skala Likertnya. Sehingga kita bisa mengurangi kesalahan di sana. Biasanya dosen yang agak cerewet itu minta yang 7 ya. Misalkan Bapak nanti penelitian dengan saya gitu ya sebagai dosen pembimbing, maka saya akan minta 7. Pak tidak mampu ya sudah 5, jangan 3. Dengan demikian kita bisa mendapatkan memperkecil toleransi kesalahan. Karena semakin kecil toleransi kesalahan, maka semakin bagus kesimpulan yang kita peroleh. Ya, uji statistik kita semakin baik ya pada pengambilan kesimpulan yang mendekati pada kebenaran. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak. Ya silakan. Saya Zaini Ardianto dari Aceh. Ketika kita membuat tesis itu minimal berapa halaman dan minimal berapa referensi Pak harus kita tulis. Sekian saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak dosen yang melihat bobot karya ilmiah baik skripsi, tesis atau disertasi itu dari jumlah halamannya. Ya. Oh, kalau disertasi minimal 300 halaman gitu ya. Kalau tesis minimal 250 halaman, skripsi minimal 100 halaman. Boleh-boleh saja. Tapi kalau itu yang dipakai sebagai ukuran dari jumlah halaman, ya nanti bisa-bisa
asal apapun ya disajikan di situ ya, sehingga lebih banyak lampiran di situ. Kalau saya pribadi enggak. Bahkan kalau Bapak Ibu kuliah di luar negeri ya, teman saya S3 di Inggris, di Australia, disertasinya itu 20 halaman. Tesisnya itu cuma 15 halaman. Karena yang dituliskan itu apa? Format yang sering kita lihat pada jurnal artikel ilmiah ya, standar Scopus itu ya 15 halaman. Sedikit Pak ya. Iya sedikit. Intinya saja. Kalau Iya, kita Pak, kan iya, Pak. suka yang bertele-tele kan, ya misalkan 200 halaman. Saya enggak, ya boleh-boleh saja ya kalau ada yang menentukan kriteria dari jumlah halaman. Kalau saya enggak, ya saya lihat kontennya, isinya. Kalau banyak nggak ada isinya ya lari kemana-mana ngapain ya. Lebih baik yang kontentif, ya, konten. Ya, walaupun sering kita jumpai, tetap Bapak Ibu akan menjumpai dosen pembimbing yang minta apalagi tesis ya, tesis itu minimal ya 150-250 halaman begitu kan, wah menyulitkan itu. Oh iya Pak. Baik, silakan nanti Bapak sesuaikan saja, ya sesuaikan. Yang penting kontentif ya, gitu. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Jadi saya ingin bertanya gini, Pak. Jadi terkadang orang membuat satu judul skripsi itu bisa meningkatkan kinerja kepala sekolah di lingkungan sekolah tertentu. Ya, Namun ketika kita membuat penelitian, rupanya penelitian yang kita lakukan di sana tidak bisa meningkatkan kualitas kepala sekolah atau apa yang kita teliti. Apakah tesis yang kita lakukan itu dianggap bermutu kah? Atau tesis kita ini dianggap kualitasnya kurang bagus? Gimana tuh Pak? Terima kasih. Ya, bagus ya. Makanya nanti kan ada pentahapan, Bapak. Ada pentahapan di situ. Sebelum Bapak ujian seminar hasil, kan dilihat sama dosen pembimbing dan dosen pembimbing 1 dan 2 kan. Kalau hasilnya misalkan kita tentang mengukur kinerja, ternyata kinerja yang nggak baik ya, ada yang dosen mengatakan nggak apa-apa, sesuai dengan apa adanya aja. Kalau kinerjanya belum baik, apa rekomendasi Bapak? Iya. Apa rekomendasi Bapak? Itu nanti bahasanya di bab akhir ya, itu ada implikasi teoritik dan implikasi praktik. Implikasi teoritik, rekomendasi teori akademik, implikasi praktik itu rekomendasi secara praktik ya. Oh, ternyata ini enggak, kinerjanya belum bagus. Maka tugas Bapak di bagian akhir pada bagian penutupan, Bapak harus menyajikan saran kalau bahasa skripsi ya. Kalau bahasa skripsi disebut saran, bahasa tesis disebut rekomendasi, bahasa disertasi disebut implikasi. Ya, saran itu ada 2, akademik dan praktik. Bahasa S2-nya namanya rekomendasi. Rekomendasi bisa akademik atau praktik. Bahasa S3 disertasi disebut implikasi. Jadi implikasi, saran, rekomendasi itu sama. Jika kajian Bapak tentang peningkatan kinerja kepala sekolah misalkan, ternyata kinerjanya nggak bagus ya sudah, nanti itu jadi masukan baik bagi pribadi kepala sekolah tadi dan bagi lembaga atau stakeholders-nya. Dalam hal ini misalkan dinas, kalau Bapak berdinas sebagai kepala sekolah negeri ya, maka itu rekomendasinya kepada dinas nanti. Ya Bapak itu ketika kepala sekolah ternyata tidak berkinerja baik, maka nanti sarannya ada 2. Secara keterampilan harus di training, secara motivasi harus di coaching. Ya, makanya ada training dan coaching untuk kepala sekolah. Secara keterampilan ya, secara hard skill harus di training, secara soft skill harus di coaching. Di coaching itu diberi motivasi. Itu ya rekomendasinya ya begitu. Tapi kadang ada yang mengatakan dosen nggak bisa, Bapak kalau uji tentang kinerja kepala sekolah ternyata hasilnya nggak baik, Bapak harus ulang. Tunjukkan bahwa penelitian Bapak ini memberi manfaat. Karena di manfaat penelitian itu ditunjukkan kan, Bapak sudah menuliskan di proposal bahwa manfaat penelitian ini adalah untuk apa? Mendongkrak misalkan kinerja dari subjek penelitian. Ya, bedakan antara subjek penelitian, objek penelitian, instrumen penelitian. Sering banyak tertukar ini, ya. Kalau instrumen penelitian itu ada 2, instrumen inti dan instrumen pembantu.
Instrumen inti itu peneliti sebagai instrumen, ya. Instrumen pembantu atau supporting itu ya bisa pensil, pena, itu alat penelitian. Subjek penelitian adalah orang atau pihak yang dimintai keterangan. Pada kuali disebut informan, pada kuanti disebut responden. Itu subjek penelitian. Kalau objek penelitian adalah kajiannya, misalkan kinerja kepala sekolah, ya, maka subjek penelitiannya kepala sekolah dan orang-orang yang mendapatkan jasa kepemimpinan kepala sekolah. Objek penelitian tentang bagaimana kepala sekolah memberikan pelayanan. Itu ya, bedakan antara instrumen penelitian, subjek penelitian, dan objek penelitian. Jangan sampai tertukar, ya. Demikian, silakan yang lain lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, saya Sagita Solihat dari Jawa Barat. Ingin bertanya, tadi meneruskan Pak Andiansa sebelumnya, itu untuk skala, kalau kita kan mau bikin tesis ya, berarti minimalnya 5 bukan 3, kayak bikin skripsi gitu. Wajib 5 itu. Apa gimana Pak? Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semakin dikit semakin bagus ya. Semakin banyak skalanya semakin bagus. Mendekati data presisi, walaupun nggak mungkin presisi 100%. Ya. Semakin banyak skalanya, itu semakin bagus. Ya, semakin mendekati presisi. Yang lazim memang 5. Ya. Skripsi aja sekarang sudah pakai 5 kok. Apalagi tesis ya. Skripsi aja 5, apalagi tesis ya 7. Ya. Tapi misalkan dosen pembimbing dan penguji nggak mempersoalkan itu, ya lanjut aja. Tapi sebagai jaga-jaga preventif ya, saran saya Bapak Ibu memakai skala 7, ya. Silakan. Begitu saja. Assalamualaikum, Pak. Jadi saya ingin bertanya nih mengenai pengembangan instrumen di uji reliabilitas. Nah, jadi yang nilai yang harus kita peroleh untuk data kita reliable itu berapa minimalnya, Pak? Nah, dan mungkin dari kita uji itu kan 3 variabel. Mungkin dari salah satunya yang tidak reliabilitas masih bisa kita pakai datanya. Dan jika 3 variabelnya tidak reliabilitas, itu bagaimana lanjutan bisa kita cari supaya kita harus menguji datanya dengan aplikasi lain, ataukah kita harus mencari data lagi sesuai dengan data yang kita peroleh dari kuesioner yang sebelumnya, atau bagaimana Pak? Ya, kalau mau jujur, kalau nggak reliable ya kita terjun lagi ke lapangan. Terjun lagi ke lapangan, kalau mau jujur ya. Tapi biasanya kan manipulasi ya. Jadi data-data yang tidak layak kita ganti gitu ya. Itu biasanya kerjaan mahasiswa atau kita yang pengen cepat selesai. Tapi kalau pengen jujur ya harus teliti lagi. Itu kan butuh waktu dan biaya lagi, gitu ya. Jadi biasanya diakali itu ya kita manipulasi mulai validitas. Yang nggak valid kan dibuang. Nggak mungkin nggak valid kemudian kita ulang kembali. Jadi data-data tidak valid itu, yang invalid langsung dibuang, disortir, dilanjutkan. Oh, Bapak Ibu tinggal enter aja kok. Ya. Kan tinggal enter saja ya. Inputnya kan di data Excel itu kan input dari responden saja kan. Butir soal 1, pertanyaan 1, jawabannya apa dari responden 1. Kita input aja. Kalau sangat 4, 3, input enter. Untuk menuju validitas enter del keluar. Yang nggak valid dibuang. Pengen uji reliabilitas enter keluar sudah. Jadi nggak sulit ya. Kecuali Bapak Ibu manual, nggak pakai program. Beda lagi. Apakah ganti aplikasi? Ngapain susah-susah sih? Ya, kalau respondennya di atas 100 pakai PLS misalkan. Respondennya di bawah 100 ya pakai SPSS. Itu tergantung pilihan kita kok. Mana Pak yang paling bagus? Ya konsultasikan. Tergantung ya, itu masing-masing aplikasi punya keunggulan dan
kelebihan dan kekurangan masing-masing. Silakan Bapak Ibu nanti tinjau atau pelajari kira-kira. Ya kalau saran saya pakai SPSS itu aja, yang paling sederhana dan paling simpel pakai SPSS. Walaupun sekarang ada MIOS, ada Smart PLS, ada POS, ada FOS, macam-macam ya. Prodi kita ini kan prodi MPI atau PAI ini kan ilmu sosial yang sebenarnya ketika masuk ke Medpen Kuanti itu kan ya terlalu dipaksakan ya. Kita ini ilmu humaniora dan pendidikan ini kan masuk ilmu sosial dan humaniora ya. Kalau pakai Kuanti kok sepertinya kayaknya itu ya bukan saya ingin ngomong dipaksakan, bukan, tapi ya saran saya ya kuali. Kalau prodi kita ini ya PAI MPI ini kuali. Walaupun ngomong manajemen ya, manajemen pendidikan itu banyak memakai Kuanti ya. It's okay lah, silakan dipilih lah yang mana yang walaupun ada masukan dari Pak Hasim kalau nggak keliru ya, beliau menyampaikan bahwa kita lebih bernuansa kuali. Pak, kalau kita nuansa kuali, ngapain dikasih Kuanti? Loh iya harus. Setidaknya Bapak Ibu mengenal ya, mengenal bagaimana menuliskan penelitian yang bergenre kuantitatif. Demikian. Mohon maaf kita nggak bisa maksimal, ya ini saya sambil perjalanan ini sama keluarga ini pulang ke rumah. Ya, Pak, tadi yang nilai yang harus kita peroleh itu harus lebih dari berapa Pak untuk reliable data kita gitu Pak? Kan itu ada kriterianya Bapak ya. Bagaimana Pak? Ada kriterianya. Misalkan kalau pakai skala 3 ya 0 sampai 0,1 sampai 0,33 misalkan itu masih rendah, 33 sampai 67 itu sedang. Tergantung ininya nanti bisa dibaca kok Pak kriteria itu. Oh ini dikatakan reliable, ini enggak itu nanti silakan dibaca, itu ada maknanya masing-masing dan sudah tertuliskan di situ. Itu harus muncul, kriteria itu harus muncul di bab 3 di metodologi penelitian ketika Bapak menjelaskan uji reliabilitas. Kalau sekian artinya ini, tinggal ngambil referensinya aja, download aja, atau kita copy paste dari apa yang ada di internet, itu sudah ada ininya, kita nggak bisa menentukan sendiri ya. Dan apa adanya Bapak. Saran saya jangan terlalu banyak memanipulasi itu nanti dosen ya. Terlalu banyak manipulasi dan nggak normal ini datanya. Kok kayak gini? Ini ada yang dibuang paksa, apa itu ketahuan loh. Ya. Bagi dosen yang pengalaman ketahuan itu, karena dosen yang berpengalaman itu berpengalaman memanipulasi data, sehingga tahu ini yang dimanipulasi yang mana itu ketahuan itu ya. Saran saya apa adanya dulu lah ya, yang kita sajikan yang apa dulu, konsultasikan pada pembimbing. Pak kalau begini bagaimana? Nanti akan ada masukan dari pembimbing. Demikian ya, silakan dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurullah dari Aceh. Izin bertanya Pak Dosen. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, apakah di latar belakang masalah harus kita cantumkan penelitian terdahulu untuk memperkuat penelitian kita? Itu yang pertama. Kemudian di rumusan masalah, jika misalnya rumusan masalahnya ada 3, apakah kesimpulannya juga harus 3, Pak Dosen? Itu aja, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi rumusan masalah 2, maka nanti di bab penyajian data juga ada 2 hal. Di bab pembahasan juga ada 2 sesuai dengan jumlah rumusan masalahnya. Dan kesimpulannya juga 2. Ya, jangan sampai rumusan masalah 2, kesimpulannya 3. Yang satu ini kesimpulan dari masalah yang mana gitu ya. Nah, kita harus konsisten, itu namanya konsistensi antara rumusan kemudian data atau informasi, kemudian analisis atau pembahasan, itu jumlahnya sama semua, subbabnya sama. Kalau rumusan 2, maka subbabnya di penyajian data, kemudian di analisis bahasa juga 2, tentang 2 hal di rumusan tadi. Kesimpulan juga 2, gitu ya. Itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang pertama tadi apa, Ibu?
begini Pak, di latar belakang masalah itu apa perlu kita cantumkan penelitian terdahulu yang mungkin sama ataupun metodenya sama gitu untuk sebagai perbandingan untuk yang kita teliti gitu Pak. Iya, bagus. Tergantung buku panduannya, Ibu. Biasanya penelitian terdahulu dan orisinal penelitian itu ada di bab 1. Tapi ada perguruan tinggi lain yang meletakkan penelitian terdahulu itu di bab 2. Ya, bersama-sama dengan teori. Teori-teori apa yang kita pakai dalam penelitian terdahulu yang kita sajikan sebagai penguat dari penelitian kita. Tergantung buku panduannya. Seingat saya kalau di kampus kita, penelitian terdahulu dan orisinal penelitian itu di bab 1. Seingat saya, kecuali buku panduan itu kemudian dirubah ya. Dan memang tergantung, kita harus ngikut. Kalau Ibu kuliah di Gajah Mada ya harus ikut buku panduan Gajah Mada ya. Bukan persoalan ini cocok nggak cocoknya enggak, tapi kita ngikutin buku panduan saja. Ya, begitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Buku panduan kapan bisa kita lihat Pak? Silakan. Buku panduan apakah boleh kita minta dari pasca sekarang atau kayak mana Pak? Kalau lebih baiknya boleh dikirim sekarang Pak, biar kami baca-baca gitu dan bisa mengerjakan langsung tesisnya gitu. Iya, nanti insya Allah saya kirimi Bapak. Saya kirimin contoh ya, contoh outline atau buku panduan untuk urusan tesis. Saya punya, nanti saya carikan ya. Saya kirim. Terima kasih banyak Pak. Iya, ya, sama-sama. Mohon maaf Bapak, ini nanti sampai jam 10 aja ya. Ini saya di perjalanan soalnya. Ya Pak, Pak. Ya, tinggal 24 menit lagi. Silakan dimaksimalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mustafa dari Aceh, Pak. Ya, Aceh semua ini. Lainnya mana ini yang Kalbar? Saya mau bertanya tentang teknik pengumpulan data. Ya, silakan. Kalau teknik pengumpulan data antara kualitatif dan kuantitatif ada istilah wawancara dan observasi ya Pak. Itu teknik pengumpulan data di penelitian kuantitatif itu apakah kuanti? Kalau kuali itu wawancara, observasi dan dokumentasi. Kalau kuanti Bapak bisa pakai instrumen penelitian, survei, angket gitu ya. Kalau kuanti. Kalau kuali baru wawancara, observasi, pengamatan dan dokumentasi. Kalau kuanti kita beda ya. Berarti kalau di kuanti itu nggak ada yang namanya observasi atau wawancara itu Pak? Observasi boleh, wawancara boleh, tetapi itu bukan teknik yang utama. Bapak teknik utama di kuanti itu ya survei, sebar angket, di laboratorium, itu ya. Itu yang kuanti. Semuanya ngomong hitungan Bapak, angka. Jadi kalau kuanti kita mencari angka. Kalau kuali kita mencari kata-kata, informasi berupa kata-kata, kalimat, itu di kuali. Kuanti kita nyari angka, jumlah. Sehingga kalau mencari angka jumlah pakai wawancara kan nggak mungkin. Misalkan contoh, Bapak nanya ke kepala sekolah, Bapak sudah berapa tahun ngajar jadi kepala sekolah? Saya sudah 10 tahun jadi kepala sekolah. Angka 10 tahun itu bukan data, itu keterangan. Angka 10 itu harus diperoleh dari penghitungan. Makanya ada uji statistik pada penelitian kualitatif. Ya, bedakan ya Bapak ya. Oh baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Untuk ini Pak mundur ke pertemuan sebelumnya. Saya kan berasal dari sekolah umum Pak ya. Nah, masalah ini apakah boleh dari sekolah umum atau harus dari sekolah yang berlatar belakang agama? Suaranya kecil Ibu. Bisa diulangi lagi, suaranya kecil sekali. Terdengar Bapak? Ya, baru. Untuk ini untuk apa namanya? Untuk
masalah penelitiannya. Kalau saya angkat dari sekolah umum, apa diizinkan Bapak untuk di prodi kita? Apakah harus dari sekolah yang berlatar belakang agama Islam atau dari sekolah umum? Bebas Ibu, mau umum mau nggak umum ya, bebas. Itu kan lokasi penelitian kan. Ya, Jadi Pak. yang urgen itu adalah nanti akan ditakar atau diukur dari lokus, fokus, modus, tempus Ibu ya. Bebas dari manapun boleh. Misalkan Ibu meneliti dinas juga nggak apa-apa. Misalkan ini prodi MPI ya sekarang kita ini ya. Ya, MPI Pak. MPI. Makanya misalkan Mbak Ibu mau meneliti tentang kinerja pegawai dinas kesehatan atau dinas pendidikan atau pegawai Kemenak, boleh. Ya ini untuk konteks prodi MPI ya. Boleh, enggak, jangankan itu ya, jangankan sekolah umum, dinas saja kita bisa kok. Ya. Pendidikan formal, informal, dan non formal, boleh. Ibu misalkan meneliti tentang misalkan motivasi dan gitu ya di lembaga pendidikan, misalkan LPKIA, enggak apa-apa. Lembaga Kerjasama Indonesia Arab misalkan, enggak apa-apa. Ya, bebas Ibu, enggak masalah. Ya, terima kasih Bapak. Sami-sami. Saya ingin bertanya, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Dari Pontianak ini ya? Iya, Pak. Dari Pontianak, Kalimantan Barat. Berkaitan dengan tadi Bapak membicarakan masalah dengan variabilitas tuh. Rehabilitas, maaf. Rehabilitas berkaitan dengan masalah kuantitatif, penelitian kuantitatif dan kualitatif. Di situ kan ada, kalau kuantitatif Pak menyampaikan masalah itu masalah koresponden Pak ya, atau instrumen Pak ya. Kemudian kalau kualitatif itu kan informan Pak. Nah kalau dilihat dari segi validitasnya Pak, validitas itu kalau misalnya kita menyebarkan angket atau instrumen ke masyarakat, itu untuk tingkat kevalidan itu lebih valid mana dibandingkan dengan informan, karena informan itu kita kan langsung dengan ketemu orangnya Pak. Itu saja Pak, terima kasih Pak. Ya bagus pertanyaannya. Jadi patut dipahami, misalkan penelitian tesis atau disertasi ya, ada penelitian dari seorang Clifford Geertz ya, meneliti tentang Mojokuto di daerah Kediri ya, yang sangat terkenal teorinya dengan tipologi masyarakat Jawa, santri, priai, dan abangan. Itu hanya meneliti satu keluarga, kualitatif. Satu keluarga diteliti jadilah teori besar. Itu kualitatif. Kalau kuanti Bapak, ketika kita meneliti pada responden ya, responden kita tentukan sebagai sampel, itu kan ada tekniknya ya. Apakah random sampling, stratified random sampling, atau purposive random sampling, cluster random sampling. Terserah, itu nanti Bapak konsultasikan dengan pembimbing ya untuk menentukan respondennya. Tapi kalau informan nggak harus banyak, penelitian kualitatif itu nggak harus banyak. Enaknya kita lihat di kualitatif itu ada key person, key informant, informan kunci. Baru kemudian pakai snowball sampling, sampel yang bergulir, ya, ketok tular bahasa Perancisnya. Ketok tular itu bergulir, snowball sampling. Ya. Kalau kuali, patut mohon dicatat ya, dicamkan. Kalau kualitatif itu nggak harus banyak informan. Tapi kalau kuantitatif menentukan responden ada tekniknya. Ya, Bapak pernah dengar lembaga survei Indonesia ya LSI ya, dari satu kabupaten diambil sekian kecamatan, itu kita pakai random sampling ya, bisa purposif dengan tujuan tertentu, dengan klaster, dengan kelas-kelas tertentu ya, area tertentu, kuota macam-macam ya. Jadi nanti lebih lanjut ketika Bapak survei ke masyarakat, kenali dulu kan di masyarakat itu kan heterogen, maka kita identifikasi dulu dari heterogenitas masyarakat, ternyata ada 10 model, ya sudah ada 10 jenis respondennya, kita ambil 10 sampel di situ berdasarkan perwakilan sifat karakter dari masing-masing. Begitu Bapak. Baik Pak, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan. Pak, tadi kan bahwa untuk menguji validasi soal yang kita buat itu kan nanti akan disusun oleh validasi dari tim ahli ya Pak ya. Apakah nanti tim ahli itu memang akan ditunjuk dan disiapkan oleh pihak kampus atau memang kami mencari sendiri di daerah kami masing-masing? Itu kuasa Ibu sendiri ya. Jangankan itu Ibu, ketika Ibu menuliskan hasil penelitian, maka yang tahu secara detail dari penelitian itu ya si peneliti sendiri. Dosen penguji, dosen pembimbing hanya mengkonfirmasi. Jangan sampai penelitian kita kemudian dikalahkan oleh kemauan dosen pembimbing. Dosen pembimbing punya kewenangan hanya dalam teknik penyajiannya saja. Tetapi yang inti core of research-nya itu yang tahu ya risetnya peneliti sendiri. Sehingga dengan demikian kuasa peneliti adalah 100% Ibu. Untuk menentukan informan, menentukan responden, itu nanti 100% peneliti setelah mendapatkan masukan. Itu ya. Aman kok. Ya gini Pak, kita itu kan membuat itu instrumen itu ya, pertanyaan itu dan yang kita instrumen yang kita buat itu kan harus diuji dulu. Suaranya putus-putus Ibu, saya nggak mendengar ini. Kan ada uji validasi dulu dari tim ahli. Ya. Itu apakah yang ditentukan oleh kampus? Kita kan tidak boleh pihak penguji kan, tim ahlinya dari pihak lain, gitu. Terdengar nggak Pak? Suaranya terdengar ya? Tidak dengar saya, karena saya di jalan ini. Kalau kurang bagus suara tuh jaring kurang bagus tuh, lebih baik di off-kan kameranya Bu, biar jelas suaranya. Atau yang sulit nanti pertanyaan dituliskan di grup aja Ibu, nanti saya jawab di grup. Chat aja Pak ya, Japri aja deh. Ya, di grup saja Bu. Satu lagi Bapak, ini agak trouble ini saya di jalan ini. Satu lagi pertanyaan. Pertemuan berikutnya kita bahas yang Bapak Ibu kumpulkan, nanti saya bahas itu ya. Contoh-contoh penelitian kualitatif yang sudah terkumpul ke saya, walaupun belum semua ya. Banyak yang belum mengumpulkan ke saya ini. Saya cek. Kita 2 pertemuan lagi ya. Assalamualaikum Pak dosen, izin bertanya. Halo. Ya, mohon maaf. Saya bingung mengenai pencantuman penelitian terdahulu karena memang saya dari lintas prodi Pak, saya dari kehutanan. Jadi apakah yang dicantumkan penelitian terdahulu itu yang ada korelasinya dengan penelitian yang saat ini tesis yang saat ini akan dijalani, atau memang harus tetap dicantumkan? Itu satu Pak. Yang keduanya, apabila saya meneliti tentang minat atau kayak semangat pembelajaran yang nanti fokusnya ke siswa mengenai attitude-nya, mengenai cara pembelajarannya, apakah itu bisa Pak diteliti dengan penelitian kuantitatif? Terima kasih Pak. Ya. Pertama, penelitian terdahulu. Jadi penelitian dahulu itu adalah kita dalam rangka menunjukkan apa sama beda dan keunggulan penelitian kita dibandingkan penelitian yang sebelumnya. Saya katakan dengan sanding, banding, dan tanding. Sanding mencari sama dengan yang terdahulu. Banding itu apa bedanya penelitian kita sekarang dengan penelitian yang terdahulu. Tanding apa keunggulan penelitian kita. Wajib itu harus ada.
Jadi yang kita sampaikan tidak harus sama prodinya, Ibu. Misalkan kita meneliti tentang motivasi, itu kan nggak harus prodi MPI. Kita juga mendapatkan contoh penelitian di prodi ekonomi misalkan, prodi manajemen misalkan, ya, atau di prodi-prodi yang lain, ya, kesehatan masyarakat itu ada penelitian tentang manajemen kinerja, sehingga tidak harus dari prodi kita, ya. Kita boleh meminjam penelitian dari prodi lain. Hanya sekedar untuk menunjukkan apa persamaan dan perbedaan penelitian kita dengan penelitian yang terdahulu. Untuk apa? Makanya subbab tentang penelitian terdahulu itu selalu di terdahulu dan orisinalitas penelitian. Jadi Bapak Ibu, tidak mungkin sekarang itu ada penelitian yang betul-betul orisinil. Penelitian yang ada sekarang itu derivatif, pengembangan dari penelitian-penelitian terdahulu. Kalaupun disebut orisinil itu biasanya kita ingin menunjukkan apa sih sisi ekstrim bedanya, ya. Kita beda secara ekstrim itu di mana dengan penelitian terdahulu. Kali baru itu nggak ada, semua derivatif, ya. Pengembangan dari penelitian terdahulu, ya. Kemudian tentang tema, ya itu tadi Ibu, apapun temanya, mau minat, mau bakat, mau kemampuan siswa, mau prestasi siswa, apapun yang berkaitan dengan pendidikan, baik Ibu pengajar, anak didik, kemudian lembaga, ya, dan nggak jauh dari itu, guru, pengajar, pendidik, lembaga atau institusi, kurikulum dan budaya sekolah, ya nggak jauh dari 5 ini, ya. Kualitas sama, tema itu boleh diangkat, ya. Boleh diangkat, ya. Begitu Ibu. Baik Pak, terima kasih banyak. Ya sama-sama. Baik, ini sudah 9:51. Mohon maaf ini saya karena di jalan, ya. Saya akhiri sampai di sini. Silakan kalau ada keluh kesah, pertanyaan, di-share di grup, nanti akan segera saya respon. Silakan Bapak Ketua Kosma diambil sebagai tanggapan kita ke program Pasca. Video ya, jangan audio ya. Sorry, jangan foto ya. Nanti nggak diakui sama admin Pasca ya. Kalau Bapak Ibu apalagi cuma nama aja ini. Tolong diambil fotonya, nanti saya setorkan di pihak Pasca. Yang enggak kelihatan wajahnya, silakan ditampakkan wajahnya. Bapak Ketua Kosma? Bapak siapa? Rizky atau Bapak siapa ini? Baik, sudah Bapak Ibu? Sudah. Tolong dikirim ya. Sudah Pak. Pada pihak Pasca. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas maksimal. Yang penting kita sudah jalani proses Indonesia. Setidaknya pada poin hari ini kita sudah membahas tentang latar belakang masalah atau konteks penelitian dan fokus penelitian atau rumusan masalah. Adalah hal yang penting sebagai bagi kita langkah awal untuk merumuskan atau menuliskan proposal atau usulan penelitian. Karena dengan tepat dan tentu saja tepat apa yang kita tuliskan di latar belakang dan rumusan masalah, maka selanjutnya akan lebih mudah bagi kita untuk bertanggung jawabkan apa yang kita tuliskan pada proses penelitian.
Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada banyak kekurangan. Kalau ada soalan yang perlu didiskusikan, monggo dituliskan di grup prodi kita. Sekian dari saya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi nggak jadi tanya tadi kok. warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya ditimpuk tuh sudahlah, diam aja lah. Ini nggak orang mau Aceh banyak pertanyaan ya sudahlah. Aduh. Bagus. Nah, ini kalau udah nggak ada dosen baru bersuara di hak. Dan kita jujur kalau berbicara membahas masalah penelitian, saya masih bingung ya. Menurut saya tadi wajar lah Pak dosen kurang mendengar tadi. Karena di dalam mobil tadi, jadi nggak begitu dengar, tidak apa-apa lah.